Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola. PSSI resmi memutus kontrak Patrick Kluivert dan seluruh staf kepelatihan Belanda setelah Garuda menelan 2 kekalahan beruntun dan gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Informasi lainnya pemirsa, Italia menang telak 3-0 atas Israel dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga tersebut sempat dihebohkan dengan tindakan petugas keamanan yang mengambil paksa bendera Palestina yang dikibarkan sebagian supporter. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto merasa berat hati setelah timnas Indonesia gagal melaju ke Piala Dunia 2026. Meski begitu, Prabowo meminta seluruh pihak untuk tidak larut dalam kekecewaan dan fokus menatap 2 ajang besar berikutnya, yakni Piala Asia 2027 dan Olimpiade 2028. Prasetyo menuturkan, Presiden menyadari kegagalan ini menjadi pelajaran penting bagi dunia sepak bola Indonesia untuk terus berbenah. Ia juga mengungkapkan bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir telah menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepada Prabowo atas hasil tersebut. Prabowo kemudian meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan pembinaan sepak bola nasional. Menurut Prasetyo, evaluasi yang diinginkan Presiden tidak hanya terbatas pada sepak bola, tetapi juga mencakup cabang olahraga lainnya. Prabowo bahkan berencana membangun Akademi Olahraga Nasional sebagai pusat pelatihan dan penggemblengan atlet berbakat di berbagai bidang. Langkah itu diharapkan dapat melahirkan atlet-atlet tangguh yang mampu bersaing di level internasional dan meraih medali di ajang Olimpiade. Prasetyo menegaskan, meski kecewa, Presiden tetap memberikan dukungan penuh kepada dunia olahraga Indonesia agar terus berjuang mencapai prestasi yang lebih tinggi. Terima kasih, selamat sore. Hari ini kembalinya Bapak Presiden lawatan ke luar negeri, beliau langsung mengadakan rapat beberapa menteri, diantaranya Menteri Pemuda dan Olahraga melaporkan kepada Bapak Presiden sekaligus mohon maaf bahwa timnas kita belum berhasil untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Bapak Presiden tentu secara pribadi juga merasa berat hati menerima kenyataan bahwa kita belum berhasil lolos, tetapi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, kita menyampaikan untuk mari kita berusaha kembali. Ada 2 event besar yang kita hadapi, Piala Asia 2027 dan Olimpiade 2028.
Gelandang timnas Indonesia Tom Haye menyampaikan bahwa kegagalan timnya untuk lolos ke Piala Dunia 2026 menjadi pengalaman yang menyakitkan. Ia menuturkan bahwa meskipun mimpi untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia telah pupus, masih ada rasa kebanggaan terhadap perjuangan seluruh pemain dan tim. Haye menilai bahwa perjuangan yang dilakukan timnas Indonesia selama kualifikasi tidaklah sia-sia. Ia menyebut bahwa para pemain telah menunjukkan karakter, semangat, dan kerja keras yang bisa menjadi dasar untuk membangun prestasi di masa depan. Ia juga mengungkapkan bahwa rasa sakit yang dirasakan setelah kegagalan tersebut bukanlah sesuatu yang harus disesali, melainkan menjadikan motivasi untuk bangkit dan memperbaiki diri. Menurutnya pengalaman ini menjadi pelajaran penting agar tim dapat tampil lebih baik pada kesempatan berikutnya. Lebih lanjut, Haye menilai bahwa kegagalan Indonesia kali ini seharusnya menjadi momen untuk melakukan introspeksi dan evaluasi secara menyeluruh. Meskipun gagal mewujudkan impian tampil di Piala Dunia, Haye menegaskan bahwa rasa bangga terhadap perjuangan timnas Indonesia tetap ada di hati seluruh pemain dan supporter. Mimpi Indonesia ke Piala Dunia 2026 pupus, J-Itzes pasang badan untuk Erick Thohir. Harapan timnas Indonesia untuk melangkah ke Piala Dunia 2026 resmi berakhir. Skuad Garuda gagal melaju setelah menelan 2 kekalahan beruntun di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia tumbang 2-3 dari Arab Saudi dan takluk 0-1 dari Irak di grup B. Hasil tersebut membuat tim asuhan Patrick Kluivert belum mampu berbicara banyak di level tertinggi Asia. Penunjukan Kluivert sebagai pelatih pun menuai sorotan tajam. Dirinya dinilai keliru dalam menentukan susunan pemain saat melawan Arab Saudi dan gagal mengarahkan timnya mencetak gol kala menghadapi Irak. Desakan agar Kluivert mundur pun merebak di media sosial dengan tagar #KluivertOut. Bahkan sejumlah supporter juga menuntut pertanggungjawaban PSSI lewat tagar #ETOut. Situasi panas itu turut mendapat perhatian dari Kapten Timnas Indonesia J-Itzes. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, pemain Sassuolo tersebut menyuarakan dukungan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yang menurutnya telah memberikan dukungan penuh kepada dirinya dan seluruh skuad Garuda.
C menegaskan meski gagal di kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia tetap mencatat prestasi membanggakan dengan lolos langsung ke Piala Asia 2027 tanpa harus melalui babak kualifikasi. Dirinya juga mengaku kecewa atas hasil yang diraih timnya, namun menilai semua itu bagian dari proses panjang untuk membangun tim yang kuat. Dalam akhir pesannya, J. Itzes meminta dukungan penuh kepada para pecinta sepak bola tanah air dalam meraih mimpi untuk kesuksesan timnas Indonesia di kancah dunia. Kabar mengejutkan datang dari sepak bola tanah air. PSSI secara resmi mengumumkan pemutusan kontrak dengan pelatih kepala timnas Indonesia Patrick Kluivert. Setelah skuad Garuda gagal melangkah ke putaran final Piala Dunia 2026. Keputusan itu diumumkan pada Kamis 16 Oktober 2025 melalui pernyataan resmi federasi. Dalam keterangan tersebut, PSSI menyebut pemutusan kerjasama dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Langkah ini diambil menyusul hasil buruk yang diraih skuad Garuda pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda menelan 2 kekalahan beruntun, kalah 2-3 dari Arab Saudi pada laga pertama dan 0-1 dari Irak pada pertandingan kedua. Rangkaian hasil negatif itu membuat tim Merah Putih finish di posisi terbawah grup B sekaligus menutup peluang untuk melaju ke fase berikutnya. Tiket playoff akhirnya direbut oleh Irak, sementara impian Indonesia untuk mencatat sejarah tampil di Piala Dunia harus kembali pupus. Padahal kontrak Patrick Kluivert sejatinya masih berlaku hingga 2027. Setelah ia resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas pada Januari 2025 menggantikan Sintayong yang lebih dulu dipecat. Tak hanya Kluivert, PSSI juga memecat bahwa seluruh jajaran pelatih asal Belanda akan meninggalkan struktur kepelatihan timnas. Itu berarti Gerard van der Broek yang menangani tim U23 dan Frank van Kampen di tim U20 juga dipastikan angkat kaki dari Indonesia. Dengan berakhirnya era Patrick Kluivert, kini PSSI diharapkan pada tugas berat untuk mencari sosok pelatih baru yang mampu membangun kembali timnas Indonesia setelah kegagalan di ajang kualifikasi paling bergengsi dunia tersebut. Pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto, memastikan skuad Garuda Asia akan melakoni 3 laga uji coba internasional melawan sesama peserta Piala Dunia U17 2025. Uji coba tersebut akan digelar di Dubai, Uni Emirat Arab sebagai bagian dari tahap akhir persiapan menuju turnamen bergengsi dunia itu. Turnamen Piala Dunia U17 2025 sendiri akan berlangsung di Qatar pada 3 hingga 27 November 2025 dengan timnas U17 Indonesia tergabung di grup H bersama Brazil, Honduras, dan Zambia. Sebelumnya, Nova Arianto dan anak asuhnya telah menjalani program persiapan panjang.
Mereka tampil di Piala Kemerdekaan 2025 melawan Mali dan Tajikistan. Kemudian mengadakan pemusatan latihan di Bulgaria disertai serangkaian uji coba melawan tim-tim Eropa Timur. Usai dari Bulgaria, tim langsung melanjutkan TC di Yogyakarta pada 29 September hingga 14 Oktober 2025 sebelum akhirnya pindah latihan ke Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta pada Rabu 15 Oktober 2025. Agenda tersebut menjadi ajang pemantapan taktik dan evaluasi sebelum bertolak ke luar negeri. Nova memastikan bahwa skuad Garuda Asia akan terbang ke Dubai pada 17 Oktober 2025 untuk menjalani TC tahap akhir. Selama berada di sana, timnas U17 dijadwalkan menghadapi Paraguay, Afrika Selatan, dan Panama. Rinciannya, laga pertama kontra Paraguay digelar pada 25 Oktober, disusul Afrika Selatan pada 27 Oktober dan ditutup dengan duel menghadapi Panama pada 29 Oktober 2025. Pasti saya sangat bersyukur ya dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini, karena saya sampaikan ini menjadi tujuan akhir dari timnas U17, karena setelah ini mereka akan naik kelas dan saya bersyukur selama ini mereka melakukan persiapan dengan baik dan kita sangat siap untuk menuju ke Piala Dunia dan harapannya pemain lebih punya mental yang kuat untuk bisa tampil maksimal. Dengan jadwal padat dan lawan-lawan kuat, timnas U17 Indonesia diharapkan bisa mencapai puncak performa saat tampil di Qatar, membawa harapan besar masyarakat Indonesia untuk menorehkan prestasi di pentas dunia. Timnas Italia menjaga harapan untuk tampil di Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Israel dengan skor telak 3-0. Dalam lanjutan kualifikasi zona Eropa Grup I di Blue Energy Stadium Rabu 15 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Kemenangan tersebut sekaligus memupus peluang Israel untuk melaju ke putaran final turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Tambahan 3 poin membuat Italia mengoleksi 15 poin dan menempati peringkat kedua klasemen grup I. Tertinggal 3 angka dari Norwegia yang berada di puncak. Sementara itu, Israel yang hanya mengumpulkan 9 poin dari 7 pertandingan dipastikan tersingkir dari persaingan, mengacu pada data resmi UEFA. Skuad asuhan Gennaro Gattuso tampil dominan sejak awal, meski sempat kesulitan menembus rapatnya pertahanan tim tamu. Kebutuhan baru terpecahkan di masa tambahan waktu babak pertama ketika Matteo Retegui sukses mengeksekusi penalti dan membawa Italia unggul 1-0 hingga jeda. Di babak kedua, Israel mencoba memberikan perlawanan dengan sejumlah peluang berbahaya. Namun pertahanan kokoh Italia membuat usaha tersebut sia-sia. Justru Azzurri yang menambah keunggulan lewat gol kedua Retegui pada menit ke-74 setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Francesco Pio Esposito hampir mencetak gol ketiga pada menit ke-83,
tetapi tembakannya masih bisa ditepis kiper Israel. Gol penutup akhirnya datang di masa injury time babak kedua lewat Gianluca Mancini yang menuntaskan umpan Federico Di Marco untuk memastikan kemenangan 3-0 Italia. Hasil ini menjaga peluang Italia tetap terbuka untuk lolos ke Piala Dunia 2026, sekaligus menegaskan superioritas mereka di grup I. Pihak keamanan stadion berupaya keras menertibkan bendera Palestina saat duel Italia kontra Israel berlangsung. Pelatih Gennaro Gattuso menegaskan bahwa upaya menyembunyikan bendera tersebut tidak ada gunanya. Pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ini digelar di Blue Energy Stadium pada Rabu 15 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Italia meraih kemenangan 3-0 berkat 2 gol Matteo Retegui dan 1 gol Gianluca Mancini. Sebelum pertandingan, aksi protes mewarnai jalanan Italia. Demonstran menentang pertandingan karena dukungan terhadap Palestina, hingga terjadi bentrok dengan aparat kepolisian yang sempat menembakkan gas air mata. Di stadion, sekitar 10.000 supporter hadir dengan sekitar 100 diantaranya mendukung Israel. Sementara sebagian supporter mengibarkan bendera Palestina yang sempat menjadi fokus petugas keamanan. Gattuso pun menyoroti kondisi stadion yang relatif sepi. Menurutnya, hal ini sudah diprediksi dan ia berharap situasi bisa kembali kondusif di masa mendatang. Dengan hasil ini, Italia menempati posisi kedua grup I dengan 15 poin, tertinggal 3 angka dari Norwegia yang memiliki 2 laga sisa. Sementara Israel tetap di posisi ketiga dengan 9 poin dari 7 pertandingan, sehingga gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.